warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Taufik Hidayat SSI. Ya, gimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Untuk saat ini Pak Taufik akan melanjutkan materi yang minggu kemarin tentang pewarisan sifat. Simak dan pahami materi tersebut di PPT berikut ini ya. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat part yang kedua. Jadi disimak baik-baik ya anak-anakku. Kompetensi dasar materi ini yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Indikator pembelajarannya ada 3, yaitu 1. Menerapkan hukum pewarisan sifat dalam persilangan monohibrid. Yang kedua, menjelaskan hukum pewarisan sifat. Yang ketiga, menerapkan hukum pewarisan sifat dalam persilangan dihibrid. Pada pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian dapat menjelaskan hukum pewarisan sifat dengan tepat. Kemudian, yang kedua, Bapak harap dapat menerapkan hukum pewarisan sifat pada persilangan monohibrid dengan benar, sekurang-kurangnya 2 kasus secara jujur. Yang terakhir, Bapak harap kalian dapat menerapkan hukum pewarisan sifat pada persilangan dihibrid dengan benar, sekurang-kurangnya 1 kasus secara jujur. Kali ini, Bapak akan menjelaskan istilah-istilah dalam persilangan yang belum Bapak jelaskan di materi pewarisan sifat yang pertama. Yaitu 1. P. Parental atau induk. Ada jantan dan betina. Yang kedua, filial atau keturunan. Contohnya F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, gamet, yaitu sel kelamin yang berasal dari genotip. Contohnya genotip A besar dan A kecil, jadi gametnya A besar dan A kecil. Kemudian yang keempat yaitu hibrid. Hasil persilangan atau perkawinan antara 2 individu yang memiliki sifat berbeda. Sekarang Bapak akan menjelaskan persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Yaitu persilangan antar spesies yang mempunyai perbedaan varietas dengan 1 sifat beda. Dan persilangan ini
menerapkan hukum Mendel yang pertama. Nama lainnya hukum pemisahan gen yang sealel. Dan persilangan monohibrid itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama persilangan monohibrid dominan penuh, yang kedua persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan penuh dinamakan dominan penuh jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, pada kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang rendah. Berikut ini diagram persilangan antara kacang ercis berbatang tinggi dengan kacang ercis berbatang pendek atau rendah. Sekarang kalian lihat diagram persilangan kacang ercis berbatang tinggi dan berbatang pendek. Di situ termasuk parental atau induknya. Kemudian genotipnya T besar itu berbatang tinggi dan T kecil itu berbatang pendek. Gametnya didapatkan T besar yang berbatang tinggi dan yang berbatang pendek T kecil. Sehingga hasil persilangannya atau F1-nya yaitu T besar dan T kecil. Dinamakan batang tinggi. Kemudian yang parental kedua atau persilangan yang kedua dalam induk masih T besar dan T kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil, maka dihasilkan kombinasi pada persilangan yang kedua, yaitu didapatkan T besar tinggi, T besar T kecil tinggi, T besar T kecil tinggi, dan T kecil pendek. Berikut ini kesimpulan hasil dari diagram persilangan tadi, yaitu didapatkan perbandingan genotip F2 atau persilangan yang kedua, yaitu T besar dibandingkan T besar T kecil dibandingkan T kecil didapatkan perbandingan 1:2:1. Kemudian perbandingan fenotip yang F2 atau persilangan yang kedua didapatkan tinggi dibandingkan rendah, sehingga dihasilkan 3:1. Jika di dalam perbandingan itu dinyatakan dengan persentase, maka fenotip tingginya yaitu didapatkan 3:4. 4 itu dihasilkan dari total. 3-nya itu tingginya dikalikan 100%. Sehingga
didapatkan fenotip tinggi, yaitu 75%. Berikut ini sifat-sifat pada kacang ercis, seperti panjang batang, letak bunga, bentuk polong, warna bunga, bentuk biji, dan warna biji yang bisa disilangkan. Sekarang Bapak akan membahas persilangan monohibrid intermediate. Persilangan ini itu ditentukan dengan sifat warna merah pada bunga pukul 4 yang disebut dengan kodominan atau semi-dominan. Sehingga nanti keturunannya memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya yang disebut dengan intermediate. Ini contoh persilangan monohibrid intermediate, yaitu warna merah yang mempunyai alel M besar dan warna putih yang mempunyai alel M kecil. Sehingga nanti dihasilkan keturunan di F1-nya adanya perpaduan sifat dari kedua warna induknya, yaitu merah muda. Kemudian keturunan F1 merah muda itu disilangkan sesamanya, sehingga nanti pada persilangan yang kedua didapatkan tanaman yang berbunga merah muda, putih dengan perbandingan 1:2:1. Itu yang fenotip. Kemudian perbandingan genotipnya didapatkan M besar dibandingkan M besar, M kecil, dibandingkan M kecil, sehingga didapatkan perbandingan 1:2:1. Kali ini Bapak akan membahas tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Yaitu persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya di sini, yaitu persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning yang alelnya B besar, dan K besar. Kemudian disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau dengan alel B kecil, K kecil. Persilangan dihibrid ini menerapkan hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini dibentuk dari proses meiosis, yaitu pembentukan sel gamet. Gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen lainnya yang bukan alelnya.
Ini contoh persilangan dihibrid dari parental atau induk B besar, B besar, K besar, K besar, yaitu bulat dan kuning. Kemudian disilangkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, keriput dan hijau. Maka dihasilkan gametnya untuk fenotip bulat dan kuning itu B besar, K besar. Kemudian untuk gamet yang keriput dan hijau dihasilkan B kecil, K kecil. Kedua gamet ini apabila disilangkan akan menghasilkan keturunan di F1 yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari hasil persilangan F1 maka disilangkan lagi di persilangan yang kedua atau parental yang kedua dengan sesamanya, atau F1 disilangkan dengan F1, maka akan menghasilkan gamet dari jantan sebanyak 4 dan betinanya sebanyak 4. Contohnya di gamet jantan dan betinanya yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Apabila 4 gamet itu disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan sebanyak 16 keturunan. Ini kita lihat hasil kesimpulan dari persilangan dihibrid. Maka didapatkan perbandingan genotipnya untuk F2 ada 9. Yang pertama B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Yang ketiga B besar, K kecil, K besar, K besar. Yang keempat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang kelima B besar, B besar, K kecil, K kecil. Kemudian yang keenam B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang ketujuh B kecil, B kecil, K besar, K besar. Yang kedelapan B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kemudian untuk yang fenotip di persilangan yang kedua didapatkan hasil persilangannya yaitu ada 4 sifat. Yang pertama bulat kuning sebanyak 9. Yang kedua bulat hijau sebanyak 3. Yang ketiga keriput kuning sebanyak 3. Yang keempat keriput hijau sebanyak 1. Terima kasih anak-anakku. Semoga materi Bapak tentang pewarisan sifat part kedua bisa difahami. Setelah menyimak materi video PPT tadi, Bapak harap kalian bisa memahami materi pewarisan sifat yang kedua. Belajar sains menyenangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.